Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat bersama saya Ari Malik. Pemirsa, untuk yang kedua kalinya pemerintah melalui Kementerian Agama membatalkan keberangkatan jemaah. Kementerian Agama berdalih keputusan ini diambil karena terkendala COVID-19 dan Arab Saudi belum juga memberikan kepastian tentang keberangkatan jemaah haji. Berikut Special Report Ibadah Haji 2021 dibatalkan. Pemirsa, ada sekitar 6.636 calon jamaah haji asal Lampung kembali batal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Bagi pemerintah, keputusan ini merupakan keputusan pahit dan sulit yang harus diambil. Sekitar 6.636 calon jamaah haji asal Lampung tahun ini kembali gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah. Kepastian itu didapat setelah Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengeluarkan pengumuman Kamis lalu. Pembatalan ibadah haji 2021 ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Kebijakan ini diambil setelah Kementerian Agama menerima informasi dari Kerajaan Arab Saudi berkomunikasi dengan ulama dan rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI. Di sisi lain, Arab Saudi hanya memperbolehkan jamaah yang sudah disuntik vaksin bersertifikasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk berhaji. Sedangkan vaksin Sinovac yang mayoritas dipakai jamaah asal Indonesia belum mendapatkan izin. Lalu bagaimana nasib jamaah calon haji yang batal berangkat? Apakah mungkin tahun depan masih mendapat prioritas utama? Dan bagaimana pula nasib dana haji yang sudah disetorkan oleh para jamaah calon haji? Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ibadah haji 2021 dibatalkan. Dengan narasumber yang telah hadir di studio kita pada pagi hari ini, Bapak Ansori F. Citra, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Lampung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik Pak Ansori, ini Kamis kemarin yang seperti kita tahu bahwa Menteri Agama mengumumkan pembatalan haji di 2021 ini. Benarkah demikian Pak? Ya, sebagaimana kita bersama bahwa kemarin siang Menteri Agama mengadakan konferensi pers bersama Komisi 8 DPR dan juga dihadiri oleh Sekjen MUI, kemudian dari PBNU dan juga yang lain-lain, telah bersepakat untuk memutuskan bahwa haji tahun 2021 kembali dibatalkan. Artinya pembatalan haji, penyelenggaraan haji ini untuk kedua kali, kita tahu bersama 2020 dan 2021. Lalu untuk dampaknya yang bisa kita lihat sampai hari ini mungkin itu gimana Pak? Ya, jelas dampaknya ini akan memperpanjang lagi waktu masa tunggu dari jamaah, dan ya secara psikologis kita memaklumi kalau seandainya mungkin banyak sekali jamaah haji yang berharap bisa berangkat tahun ini, tapi dengan kebijakan ini tentunya harus lebih bersabar. Betul sekali. Tapi ini semata-mata karena memang dunia kita sekarang lagi dilanda pandemi COVID-19 musibah ini. Betul. Dan yang seperti kita tahu juga bahwa mungkin masyarakat di luar sana juga banyak yang kecewa sekali ya Pak ya akan keputusan ini, tapi ya kita juga sebenarnya harus mengikuti aturan dari. Tapi sebenarnya apa Pak yang mendasari Kementerian Agama sendiri untuk mengambil keputusan ini gitu? Ya, seperti kita ketahui bahwa sampai hari ini pemerintah Arab Saudi pun belum memutuskan tentang kuota yang akan diberikan kepada negara-negara yang untuk penyelenggara haji, termasuk diantaranya kita Indonesia. Sampai saat ini kita belum diberikan kepastian tentang apakah Indonesia diundang atau diberikan kuota untuk penyelenggaraan haji. Tetapi karena mengingat keterbatasan waktu, itu salah satu diantaranya, pemerintah ingin membuat kepastian dengan berbagai macam pertimbangan, berbagai macam mitigasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, maka pemerintah merasa sudah harus segera mengambil sikap dan memutuskan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2021 kembali dibatalkan. Tapi kalau misalkan kita ngelihat negara Amerika sebagai negara dengan tingkat COVID tertinggi di dunia, itu boleh memasuki Arab Saudi? Ya, memang permasalahannya kan ini kebijakan Arab Saudi ya. Oke. Artinya kalau kita ngelihat dari
apa namanya suspend yang dari 11 negara itu ini masalah penerbangan, belum memutuskan juga haji. Apakah ini izin penerbangan mungkin terkait dengan bisnis atau apa ini belum. Oke. Nah, dan lagi-lagi karena kebijakan ini kebijakan Arab Saudi, ya ketika tuan rumah belum menginginkan kita untuk masuk, ya tentunya sebagai tamu tidak etis untuk memaksakan untuk masuk. Saya pikir seperti itu. Dan yang kita lihat kalau misalkan kabar beredar di luar sana juga gitu, katanya apakah ini dikarenakan dengan vaksin Indonesia yang berbeda dengan vaksin yang ada di Arab Saudi yang kita tahu bahwa mereka itu di sana AstraZeneca gitu, sedangkan di Indonesia kan Sinovac gitu, Pak. Iya. Apakah karena itu? Beberapa waktu lalu memang seperti itu AstraZeneca dan Johnson Johnson. Iya. Tetapi di minggu terakhir ini kan Sinovac juga sudah diakui oleh betul WHO sekali. dan sudah diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi sebenarnya bukan masalah vaksin gitu ya, Pak ya? Bukan. Bukan. Artinya kalau vaksin ini sudah, saya pikir sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah. Ini mungkin karena rasa kekhawatiran, antisipasi dari pemerintah Arab Saudi juga, karena tren COVID kita juga masih tinggi. Betul sekali. Dan kalau kita melihat dalam ajaran Islam juga bahwa ajaran Islam itu memperbolehkan apabila dalam situasi darurat seperti sekarang ini ya Pak ya, dalam segi untuk keamanan sendiri ya kita harus mengikuti apa peraturan dari pemerintah sendiri gitu ya. Iya, dalam Islam itu ada maqasid syariah. Oke. Ya, salah satunya adalah menjaga jiwa. Jadi keselamatan, keamanan untuk jamaah juga itu harus betul-betul diutamakan. Karena istitoah kita bukan hanya mampu secara ekonomi, bukan mampu hanya secara fisik dia nyatakan sehat, tetapi paling tidak juga dari sisi keamanan. Siapa yang akan bertanggung jawab ketika keamanan atau umpamanya perlindungan untuk jamaah? Yang sudah jelas-jelas di situ ada wabah. Betul. Oke, baik pemirsa, dialog kita dengan Pak Ansori masih akan kita lanjutkan. Namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetaplah di Special Report. Terima kasih Anda masih di Special Report. Kita akan lanjutkan ibadah haji 2021 dibatalkan. Masih bersama dengan Bapak Ansori. Dan kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini ya Pak ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya kan keputusan dari Arab Saudi sendiri belum dikeluarkan. Nah, yang kita lihat peraturan dari pemerintah ini apakah tidak terlalu tergesa-gesa Pak? Iya. Jadi pemerintah kita sebenarnya sudah melakukan mitigasi. Melakukan upaya-upaya, skenario, dan memperhitungkan, termasuk memperhitungkan waktu. Dan mitigasi kita awalnya dari 50%. Seandainya berangkat 50% dari kuota kita yang kita sama-sama ketahui, Indonesia ini 221.000 kuota kita ya. Seandainya 50% seperti apa, kemudian 30% seperti apa, sampai titik terakhir itu 1,8%. Dengan catatan, apabila Arab Saudi memberikan kepastian di tanggal 28 Mei 2021. Maka kita hanya sanggup dengan ketercukupan waktu kita hanya 1,8% jamaah yang akan kita berangkatkan. Tetapi sampai hari ini sudah tanggal 4, Arab Saudi belum juga memutuskan. Gitu. Makanya kemarin pemerintah sekali lagi mengambil sikap untuk membatalkan itu. Berarti peraturan ini masih bisa berubah nantinya gitu. Kalau misalkan seandainya bisa gitu ya Pak. Kira-kira berapa lama jamaah untuk bisa melakukan ibadah haji? Jadi gini, kalau untuk putusan saya pikir sudah final ya. Sudah final ya Pak? Karena itu sudah dituangkan dalam KMA 660 2021. Tetapi kalaupun misalnya di ini, sebagai pengetahuan kita bahwa biasanya kan yang dilakukan untuk jamaah haji 40 hari ya. 40 hari untuk dari semenjak pemberangkatan sampai pemulangan itu biasanya tidak kurang dari 40 hari. Sementara ketersediaan waktu kalau seandainya 28 Mei kemarin yang saya sampaikan tadi 1,8%, itu juga dengan estimasi pemberangkatan itu 13 Juli 2021. Misalnya di skenario keberangkatan jamaah haji kita, deadline pengumuman kuota 22 April, masuk asrama 8 Juli 2021, masa karantina 3 hari, kemudian pemberangkatan kloter pertama misalnya awal 11 Juli 2021, closing
date Arab Saudi itu 13 Juli, maka masa tinggalnya 18 hari. 18 hari. Hanya 18 hari gitu. Itu perhitungan apabila tanggal 28 Mei diputuskan kita misalnya diundang. Kalau sekarang sudah tanggal 4, otomatis ini berkurang lagi. Betul. Waktunya. Artinya itu salah satu, maka pemerintah mengambil sikap kemarin membatalkan penyelenggaraan haji tahun 2021. Artinya salah satu itu kecukupan waktu sebenarnya. Oke, baik. Dari peraturan pemerintah ini sendiri, tentu banyak para calon jamaah yang merasa kecewa ya Pak ya, akan keputusan yang sangat, ya bisa dibilang pahit gitu ya kan. Tapi ini bagaimana nasib jamaah yang batal berangkat di tahun ini? Apakah bisa berangkat di tahun depan? Ya, jadi kalau masalah kecewa saya pikir memang manusiawi ya. Betul. Cuma saya yakin juga jamaah menyadari, memahami karena ini semata-mata karena untuk keselamatan, untuk kemaslahatan jamaah itu sendiri. Iya, betul sekali. Untuk nasib jamaah itu sendiri, jamaah kita ini kan sebenarnya jamaah di 2020. Iya. Yang kita prioritaskan di 2021. Tetapi karena 2021 pembatalan otomatis menjadi juga prioritas untuk jamaah di penyelenggaraan haji berikutnya. Insya Allah tahun depan sudah kondusif, sudah aman dunianya. Oke, baik Pak Ansori, terkait tadi kita ngebahas soal nasib dari para calon jamaah yang lagi-lagi di tahun ini dibatalkan. Dan Bapak tadi bilang bahwa mereka menjadi jamaah prioritas di tahun 2022 ya Pak ya? Iya. Benar ya? Tapi bagaimana terkait dengan dana para calon jamaah haji ini? Iya, makasih Mas Ari. Oke. Sesuai dengan KMA 660, bahwa jamaah haji yang tunda atau yang nggak berangkat tahun ini akan menjadi prioritas di penyelenggaraan haji tahun berikutnya. Insya Allah di tahun 2022. Kemudian untuk masalah dana, diatur juga bahwa bagi jamaah yang ingin mengambil dana pelunasannya, ini diberikan kesempatan. Artinya dipersilahkan dengan catatan dana pelunasan. Nah, kalau dana pelunasan ini diambil, berarti dia akan tetap menjadi prioritas untuk jamaah di penyelenggaraan haji tahun berikutnya. Cuma kalau diambil semua dari setoran awal yang 25 juta, berarti dia batal, mengundurkan diri dari kuotanya, jelas tidak ada. Kemudian untuk syarat pengambilan dana pelunasan itu, jamaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan BP secara tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dengan persyaratan ya, menyertakan persyaratan yang pertama bukti asli setoran lunas BP yang dikeluarkan oleh BPS atau Bank Penerima Setoran. Yang kedua fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jamaah haji dan memperlihatkan aslinya. Artinya kalau namanya si Ahmad, berarti buku tabungan itu atas nama Ahmad. Baik. Kemudian fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya. Juga nomor telepon yang masih aktif untuk komunikasi bila satu saat dihubungi. Itu persyaratannya. Itu persyaratan ya, persyaratan untuk kalau misalkan ingin menarik gitu ya Pak ya, dana pelunasan. Pelunasan. Baik. Baik pemirsa, dialog kita bersama dengan Bapak Ansori masih akan kita lanjutkan, namun kita lewati dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Special Report dengan tema Ibadah Haji 2021 dibatalkan. Masih bersama dengan Bapak Ansori, kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini Pak. Nah ini terkait tadi soal nasib jamaah calon haji begitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana terkait ongkos, apakah harus menyesuaikan di tahun 2022 ongkosnya seperti itu? Iya. Untuk sampai saat ini memang belum ada penetapan BP oleh pemerintah, karena memang kuota kita juga belum ditetapkan, dan mungkin di tahun 2022 ya kita akan melihat seperti apa nanti penetapan kuotanya. Kalaupun itu normal, ya kemungkinan tidak gitu kan. Tetapi kalau seandainya memang masih dengan membutuhkan biaya-biaya tambahan lainnya, tentu akan menyesuaikan. Ya, artinya kita tunggu sampai di penetapan penyelenggaraan haji tahun depan lah itu ya. Gitu. Dan mau tidak mau juga para calon jamaah haji pun
harus mau menyesuaikan terkait biaya ongkos haji itu ya Pak ya? Ya, artinya mudah-mudahan pemerintah nanti akan lebih bijak gitu ya, memeringankan para jamaah. Ya, tentunya kalau jamaah berharap tidak mengeluarkan dana tambahan gitu kan, apakah itu nanti dari hasil manfaat yang memang jamaah yang tidak mengambil dana pelunasannya atau seperti apa. Tapi lagi-lagi penetapan untuk masalah BP ini nanti akan ditentukan tentunya setelah kuota kita penetapan kepastian penyelenggaraan haji di tahun depan gitu. Oke, jadi nanti akan kita lihat di tahun depan dulu ya. Baru akan kita tahu apakah ongkos biaya haji itu menyesuaikan di tahun itu atau tidak. Karena gitu itu akan dikaji bersama DPR. Oke, akan dikaji dulu bersama DPR. Bukan hanya Kementerian Agama. Baik Pak. Nah, ini kan karena ini yang kedua kalinya dibatalkan kan ibadah haji gitu, dan artinya banyak para calon jamaah haji yang mungkin sudah lanjut usia di tahun ini, banyak juga yang tutup usia. Nah itu bagaimana, apakah bisa digantikan atau mungkin penggantinya ini bisa langsung berangkat di tahun depan karena menjadi prioritas? Ya, untuk pelimpahan itu Mas Ari memang selain di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 juga diatur dalam keputusan Dirjen Nomor 130 Tahun 2020, bukan hanya yang meninggal, tetapi juga yang sakit permanen. Itu artinya bisa dilimpahkan kepada ahli warisnya. Kalau suami kepada istrinya, kalau seandainya istri kepada suaminya atau anak kandungnya. Nah, ini sudah diatur di Kepdirijen 130 tahun 2020. Mungkin juga perlu saya sampaikan bahwa di jamaah kita yang lunas 2020 pun ini sebenarnya sudah ada yang pelimpahan. Karena yang meninggal dan juga sakit permanen sudah mengajukan pelimpahan. Untuk Lampung dari 6.663 itu sudah 129 jamaah. 129 jamaah. 129 jamaah, 16 itu sakit permanen, 113 meninggal, tetapi sudah dilakukan pelimpahan kepada ahli waris. Oke, baik. Dan ya mungkin sudah cukup jelas juga bagi para anak calon jamaah yang bertanya-tanya gitu ya Pak, apakah bisa digantikan atau tidak begitu. Nah tadi kalau terkait syarat untuk penarikan dana juga sudah Bapak jelaskan ya? Iya, sudah. Yang terkait dengan tadi fotokopi KTP dan lain sebagainya. Dan bagaimana kalau misalkan jamaah ini nggak menarik uangnya kembali, apakah mereka memang tetap bisa menerima manfaatnya seperti tahun sebelumnya begitu Pak? Iya, sebagaimana disampaikan di KMA 660, dulu juga di KMA 494 2020 itu sama, artinya bagi jamaah yang tidak mengambil dana pelunasan ini nanti akan menerima hasil manfaat dari dana yang dikelola oleh BPKH. Yang perlu saya garis bawahi, Mas Ari, bahwa dana haji ini dikelola oleh BPKH, bukan oleh Kementerian Agama. Karena persepsi di masyarakat, karena haji ini walaupun dilaksanakan bukan hanya Kementerian Agama, tapi orang tahunya Kementerian Agama, sehingga dananya pun seolah-olah Kementerian Agama, padahal bukan. Itu di BPKH yang kita sama-sama ketahui. Kepala BPKH Pak Anggito Abimanyu yang kemarin juga ikut menjelaskan tentang dana haji itu ketika ada konferensi pers bersama Menteri Agama dan Komisi 8 DPR. Jadi artinya memang dana haji ini bukan dikelola oleh Kementerian Agama ya, tapi melalui BPKH. Oleh BPKH. Dan itu yang menjadi salah persepsi di masyarakat sendiri gitu kan. Nah kalau misalkan di tahun depan terlaksana ibadah haji Pak di tahun 2022, apakah dengan pemeriksaan ini harus dilakukan? Pemeriksaan kesehatan ini harus dilakukan Pak? Iya. Jadi jamaah haji yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan haji, artinya dinyatakan mampu, kalau dalam bahasa agamanya itu istitoah. Jadi mereka pemeriksaan kesehatan haji itu untuk penyelenggaraan haji berikutnya tentunya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Nah kalau seandainya tahun depan itu misalnya ada aturan yang baru, harus juga melakukan kesehatan, karena ini domainnya domain dari kesehatan tentunya ya, dari Kementerian Kesehatan, ya ini harus diikuti. Nah seperti ketika waktu normal di 2019 tidak ada misalnya swab, tidak ada harus karantina atau vaksin. Nah, kan kita tahu bersama di 2020 itu 2021 jamaah harus vaksin. Kemudian harus swab, harus karantina. Nah, ini juga nanti di 2022 kalaupun diselenggarakan kita lihat seperti apa aturannya. Yang jelas harus mengikuti aturan perundang-undangan. Dalam hal ini mungkin masalah kesehatan. Ya. Dan harus kita lihat juga nanti seperti apa gitu ya Pak ya, keputusannya gitu. Nah baik, mungkin 1 menit closing statement, silakan. Pemirsa News TV,
dengan keputusan dari Kementerian Agama yang dituangkan dalam KMA 660 tanggal 3 Juni 2021 bahwa penyelenggaraan haji Indonesia dibatalkan seperti tahun 2020. Oleh karenanya, menurut saya ini keputusan yang terbaik karena pemerintah telah mempertimbangkan segala sesuatunya, sudah mengupayakan berbagai upaya mitigasi, tetapi karena demi keselamatan dan perlindungan bagi jamaah, maka pemerintah mengambil sikap selain juga keterbatasan waktu, ketercukupan waktu untuk penyelenggaraan haji ini, dan lebih khusus lagi sampai hari ini pemerintah Arab Saudi belum memberikan keputusan tentang diberikan kuota haji atau tidak untuk kita. Ya, ini menjadi keputusan terbaik oleh pemerintah. Kami berharap jamaah haji tetap bersabar, lagi-lagi menguatkan kesabarannya, dan yakinlah bahwa ini merupakan qadar Allah yang harus kita terima. Kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kehidupan kita kembali normal, juga pelaksanaan haji di tahun depan bisa terselenggara dengan baik. Demikian. Oke, baik pemirsa, keputusan membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini tentu bukan keputusan terbaik bagi pemerintah. Namun keputusan ini harus diterima semua calon jemaah haji dengan ikhlas, dan semua jemaah calon haji juga tetap berprasangka baik atas keadaan ini sekalipun tidak menyenangkan. Dan tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Ansori F. Citra, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Lampung, yang tentunya sudah bersedia hadir di studio Anyes Lampung. Saya Ari Malik mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus ikuti Special Report hanya di Anyes Lampung. Sampai jumpa.